lagi di Elita Dian YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Elita Dian. Teman-teman, sekarang aku mau lanjutin mainan aku yang bikin dollhouse itu. Tapi ini temanya bikin ruang belajar atau DIY study room, ya kan? Lucu banget deh, gemes parah. Ini desainnya tuh keren banget, kayak modern, minimalis, kekinian banget, ya kan? Ini benar-benar aku suka banget. Nah, itu tuh sudah ada terisi sedikit sih teman-teman. Sudah ada lemari, sudah ada sofanya, sudah ada figura, ada lampu hiasnya. Tapi masih kurang. Jadi aku masih banyak PR-nya. Tapi sekarang aku tuh lagi pengen bikin lemari, ya, bikin lemari seperti itu. Sekarang kita tinggal ambil bahannya ya. Mohon maaf tadi tuh saya ceguan ya. Tiba-tiba agak sedikit nyandet di tenggorokan gitu kan, mau ngomong susah gitu karena tadi habis minum. Nggak tahu tiba-tiba kayak mau ceguan gitu loh. Ceguan itu bahasa Indonesianya apa ya? Cegukan ya, emang bahasa Indonesia ya kan. Bahasa Jawanya apa? Ceguan. Aku suka keliru-keliru gitu. Aku kalau ngomong cegukan itu kalau di rumah ceguan, karena saya orang Jawa gitu kan. Jadi bahasanya di rumah kadang campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu kan. Tapi nanti kalau aku ngomong full Jawa nih, teman-teman yang di luar Jawa nggak ngerti aku ngomong apa, ya kan. Seperti itulah ya teman-teman. Kalau di tempat kalian ceguan itu cegukan ya, cegukan itu kalian ngomongnya apa? Aku pengen tahu juga deh. Boleh komen di bawah ya teman-teman kalau misalkan ada bahasa kalian yang mungkin beda sama aku gitu kan untuk istilah cegukan, ya kan. Siapa tahu ada kosakata baru kan, nambah-nambah ilmu, ya kan teman-teman. Nah, ini sudah ada template-nya, sudah ada kayunya. Kita tinggal lepasin gini aja. Tuh seru banget, tapi ini harus hati-hati banget ya teman-teman, karena ini tuh rawan banget untuk dia jadi patah gitu kan. Jadi ini aku pakai bantuan cutter sedikit, kayak dicongkel dikit gitu kan. Jadi biar dia kelepas dengan baik, ya kan, dengan hati-hati, dengan cantik, ya kan. Apalagi ini nih kakinya kecil banget. Kalau ini nariknya ke terlalu kenceng, dia patah teman-teman. Kalau patah udah nggak ada gantinya. Cari di mana coba? Mainan ini aja impor mas dari Cina sih kayaknya. Masa aku perlu ke Cina untuk nyari kaki lemari yang copot, ya kan? Nggak mungkin banget itu, ya kan? Nah, jadi deg-degannya mainan ini tuh teman-teman, karena semua bahannya tuh cuman satu. Jadi kalau ada apa-apa itu kan bingung gitu. Jadinya itu bikin pressure dikit ya. Bagi mainan begini aja ada pressure-nya ya. Gimana hidup coba? Bangun rumah aja susah, ya kan? Rumah beneran tuh biayanya lebih tinggi, ya kan? Otomatis pressure lebih tinggi juga. Tapi asik loh. Mainan begini tuh bisa aja gitu tuh kayak halu-halu dikit gitu lah ya. Tapi halunya tuh terarah gitu loh. Jadi smart gitu lah halunya ya. Jadi halu kita tuh kayak ada wujudnya gitu loh. Ini nih desain yang aku pingin kayak gitu. Jadi kayak nggak cuman cuman bunga mimpi gitu kan, yang nggak tahu, nggak kayak rasanya tuh jauh untuk direalisasikan gitu kan. Tapi kalau ini tuh mimpi yang memang bisa direalisasikan gitu kan. Jadi desain ini pun kita wujudin in real life, itu tuh juga bagus ya nggak sih? Aku pun pingin banget punya ruang belajar yang seperti ini. Asik banget menurut aku. Kayaknya auto semangat belajar, ya nggak sih? Iya. Apalagi buat teman-teman nih yang masih sekolah, ya kan, problemnya pasti kalau nggak belajar apalagi coba, ya kan. Problem utama
anak sekolah kan belajar kan gimana caranya kita tuh biar semangat belajar gitu kan. Nah ini salah satunya itu mendekorasi ruang belajar kita. Nah tapi kadang kita kan bingung ya, mau dekor yang seperti apa sih ya, yang bagus, yang keren, yang kekinian, yang bikin kita tuh semangat. Nah bisa banget nih kita contoh dari dollhouse ini. Soalnya ini tuh menurut aku desainnya tuh kekinian banget sih. Aku suka banget dari wallpapernya, dari desain furniturnya, kayak lemari yang kita buat sekarang. Ini lemari minimalis yang bener-bener modern banget sih menurut aku. Kalian sering banget gak sih lihat kayak di Instagram ya gitu-gitu? Itu kan sering banget kan lihat lemari-lemari begini. Itu aku pengen banget punya lemari kayak gini di sungguhannya, di dunia kehidupan aku ini gitu, in real life. Nah tapi paling sebelum aku bisa mendapatkan itu, aku harus latihan dulu memiliki dari kertas. Begitu, jadi seru banget sih. Ya kali-kali aja insya Allah nanti aku bisa punya yang beneran, amin. Ini semoga jadi doaku sih. Ini dollhouse aku tuh jadi doa aku. Selain aku pengen punya furniture yang ada di sini, terus pokoknya secara keseluruhan, dan aku juga pengen punya brand furniture, brand untuk desain interior gitu loh. Meskipun aku bukan orang lulusan desain interior sih, cuman ini tuh kayak menambah wawasan gitu loh buat aku. Kayaknya meskipun kita nggak sekolah, adalah ya sedikit-sedikit ilmu yang bisa kita pelajarin, kayak bikin ini nih lemari ya kan. Itu tuh kan ngerakitnya nih kayak beneran ya kan teman-teman. Ini tuh kok jari-jari, ini apa ya, ini kan namanya jari-jari, kayak jari-jari kubus, jari-jari balok gitu kan, apa ya namanya, ini kayak kerangkanya gitu kan. Dan proses bikinnya juga kayaknya emang gini deh kayaknya ya kan teman-teman. Tuh ini tuh tadi tuh aku bingung untuk biar dia presisi gitu kan. Nah ini kayaknya udah pas. Nah ini kayak gini, ini tinggal ditempel-tempelin kayak gini sih teman-teman. Tuh kayaknya ini nanti begini, terus ntar kita tinggal tempel deh. Ini semua caranya udah lengkap banget ya di buku petunjuknya. Jadi teman-teman gak usah bingung gimana caranya ya gitu. Tapi menurut aku tuh bagusnya memang mainan ini tuh harus baca dulu ya. Baca, jadi dibiasain gitu baca petunjuknya terus dibikin. Sebenarnya boleh sih ya kalau kita tuh so ide bikin sendiri. Cuman menurut aku ikutin aja step by stepnya gitu kan. Baca terus baru kita praktekin gitu. Dan itu juga melatih kita buat biar terbiasa membaca, dan kita tuh bisa menurunkan ego kita kan. Jadi kita tuh biar nggak sok tahu gitu. Kadang ini buat aku sendiri sih ya. Ini yang aku pelajarin ya dari mainan ini. Kalau misalkan kita langsung sok ide bikin sendiri, ya mungkin kalau kitanya pintar mungkin bisa ya, cerdas gitu. Tapi kadang kalau kita nggak step by step, itu mungkin si benda ini atau barang ini tuh mungkin bakal terbentuk. Tapi kita nggak bisa kelola ego kita gitu kan. Dengan kita belajar untuk sabar, baca dulu, habis baca dulu terus kita pelajarin, terus kita baru praktekin, itu kan melatih kesabaran ya menurut aku, ego gitu kan. Jadi nggak mau, jadi kita tuh nggak semaunya sendiri gitu kan, meskipun kita bisa gitu. Jadi itulah yang pentingnya tuh di situ. Kenapa kita tuh belajar step by step, kayak anak kecil tuh kan dari TK dulu, SD, SMP, jadi nggak langsung loncat-loncat gitu kan. Kecuali memang untuk akselerasi ya itu beda lagi kan. Jadi kalau akselerasi pun loncatnya nggak terlalu jauh-jauh banget ya kan biasanya. Itu sih yang aku dapat kalau kita tuh belajar sesuai tahapnya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita juga ya kan. Kadang kan kita otak kita tuh nggak langsung kaget gitu kan kalau kita
langsung sodorin materi yang susah gitu kan, kadang otak ini suka lama gitu loading ya kan. Jadi itulah mungkin sedikit trik belajar juga ya. Itu bisa banget sih kita praktekin ke hal lain ya, nggak hanya mainan ini gitu. Soalnya kadang itu yang sering sih yang terjadi ya nggak sih. Kita pinter akan satu hal, tapi kita kurang pinter dalam untuk mengelola emosi kita, ego kita. Jadi kayak gitu loh. Itu tuh aku inget zaman kuliah sih, dosen aku tuh bilang kita tuh harus excellent with morality gitu kan. Jadi pinter tapi nggak secara akademis aja, tapi kita tuh moralnya juga harus pinter, attitude, etika kayak gitu-gitu kan teman-teman. Itu penting banget sih, meskipun merealisasikannya tuh susah, tapi nasihat dosenku waktu itu tuh benar-benar ngena banget sih. Memang itu jadi jargon kampus aku sih, excellent with morality, tapi itu bener-bener memang yang harus diperlukan saat ini ya. Karena menurut aku tuh mungkin keresahan dari dosen-dosen aku yang melihat anak-anak yang pintar secara akademis, tapi secara moralnya kurang, secara attitude-nya kurang gitu. Itu bener-bener PR banget memang, ya kan? Ya salah satunya prosesnya ya seperti ini. Kita harus membiasakan diri untuk belajar sesuai tahapnya. Jadi sabar gitu. Kayak mainan ini pun sebenarnya kalaupun aku nggak lihat buku petunjuk langsung pengen banget pokoknya aku coba deh sendiri dulu gitu, bisa banget sih, tapi belum tentu ntar sesuai desainnya gitu kan. Nggak boleh sombong, itu melatih juga itu ya. Tapi bisa banget sih kalau yang pinter banget itu bisa. Cuman kalau buat aku pribadi sih ini ya, biar kita tuh orangnya tuh nggak gampang sok tahu sih. Jadi itu tuh kita harus punya ilmunya. Nah ilmunya tuh dengan baca ya kan. Ini kayak udah mainan ini cuma sekedar mainan aja udah buku petunjuknya ya kan, apalagi hidup gitu. Kayak contohnya seperti itu sih. Kalau hidup kan pasti ada juga buku petunjuknya. Nah kayak kita, kalau aku orang Islam gitu kan, buku petunjuk aku ya Al-Quran gitu kan. Jadi semua itu harus dikembalikan gitu kan ke hukum-hukumnya, ilmu-ilmunya kayak gitu. Jadi seru banget ya, ternyata mainan ini tuh banyak banget pelajarannya juga ya. Nah kita sudah cicet kemana-mana, ternyata nggak kerasa ya udah selesai. Lemari aku udah terpampang cantik seperti ini. Aku happy banget udah jadi ya kan teman-teman. Nah sekarang tinggal kita pasang deh ke sini tuh, cantik kan? Nah segini dulu ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah, baik yang aku sengaja maupun nggak sengaja. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.